Gila super gila. Real Madrid langgar aturan sakral klub demi pemain ini. Duel legenda Real Madrid versus Barcelona digelar di SUGBK 27 September. Pertarungan dua raksasa abadi akan hadir langsung di Jakarta. Real Madrid lepas bintang muda ke Stuttgart, siapkan opsi buyback. Ronald Araujo pilih Real Madrid atau Liverpool. Gagal ke Los Blancos karena trauma Figo Part 2. Xabi Alonso siapkan formasi dan starter mengejutkan di Real Madrid. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Gila super gila. Real Madrid langgar aturan sakral klub demi pemain ini. Real Madrid akhirnya mengambil langkah mengejutkan dengan melanggar aturan sakral klub demi mempertahankan Thibaut Courtois. Selama ini Los Blancos dikenal sangat ketat dalam kebijakan perpanjangan kontrak untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Namun kali ini demi Courtois, mereka rela menabrak pakem tersebut. Aturan tak tertulis yang sudah lama jadi prinsip klub biasanya hanya memberi perpanjangan 1 tahun untuk pemain veteran seperti Luka Modric dan Toni Kroos. Tapi berbeda untuk Courtois, media Spanyol melaporkan bahwa ia akan mendapatkan kontrak 2 tahun hingga 2027. Keputusan ini jelas menegaskan pentingnya peran sang kiper dalam skuad utama. Sejak bergabung dari Chelsea pada 2018, Courtois telah menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Penampilannya di final Liga Champions 2022 dan laga-laga krusial La Liga membuktikan kualitasnya. Real Madrid melihatnya sebagai pemain tak tergantikan dan bahkan disebut ingin pensiun di klub ini. Langkah ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga menyangkut kepemimpinan dan stabilitas tim. Real Madrid kini menunjukkan fleksibilitas yang jarang mereka tunjukkan. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah ini tepat atau justru bisa jadi presiden baru yang berisiko? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Duel legenda Real Madrid versus Barcelona digelar di SUGBK 27 September. Pertarungan dua raksasa abadi akan hadir langsung di Jakarta. Legenda Real Madrid dan Barcelona dijadwalkan bertemu dalam laga bergengsi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27 September mendatang. Real Madrid dan Barcelona bukan sekadar rival. Persaingan keduanya telah mewarnai sejarah sepak bola dunia selama puluhan tahun dan kini atmosfer El Clasico itu bisa dirasakan langsung oleh fans di Indonesia. Sejumlah nama besar telah dipastikan tampil. Dari kubu Real Madrid ada Luis Figo, Clarence Seedorf hingga Pepe. Nama Figo tentu membawa memori panas, terutama sejak kepindahannya dari Barcelona ke Madrid yang menghebohkan dunia. Sementara itu, legenda Barcelona seperti Charles Puyol dan Rivaldo juga akan memanaskan laga. Puyol adalah simbol kepemimpinan di era kejayaan Blaugrana bersama Messi, sementara Rivaldo adalah ikon Barcelona di era 90-an. Ini kesempatan langka bagi generasi baru untuk menyaksikan para maestro sepak bola secara langsung, ujar Reza Subekti, Presiden Direktur Senyawa Entertainment. Daftar pemain belum lengkap, lebih banyak legenda akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi, siapakah yang paling ingin kamu lihat berlaga lagi? Tulis pendapat dan harapanmu di kolom komentar.
Real Madrid lepas bintang muda ke Stuttgart, siapkan opsi buyback. Real Madrid resmi melepas salah satu talenta mudanya yang paling menjanjikan, Chema Andres, ke klub Bundesliga, Stuttgart. Uniknya, keputusan ini bukan sekadar penjualan biasa Los Blancos, tetap menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kurung, buyback menandakan bahwa mereka belum benar-benar melepas harapan pada sang gelandang. Transfer Chema Andres yang bernama lengkap Jose Maria Andres Baiksauli ditebus Stuttgart dengan nilai 5,1 juta dalam kurung sekitar 107 miliar rupiah. Keputusan melepasnya secara permanen dipilih Madrid ketimbang opsi pinjaman yang ditawarkan sejumlah klub La Liga demi menjamin sang pemain mendapat menit bermain reguler di level kompetitif. Andres 20 tahun telah 7 tahun membela Real Madrid sejak masuk akademi di usia 13, meniti jalur dari Infantil A hingga Castilla, bahkan sempat mencicipi skuad utama. Kepindahannya ke Stuttgart menandai akhir perjalanan panjang di Valdebebas. Dalam unggahan emosional di media sosial, Andres mengucapkan terima kasih dan menyebut Madrid sebagai rumah yang membentuknya, baik sebagai pemain maupun pribadi. Dengan Stuttgart yang akan tampil di Liga Eropa dan DFB Pokal musim depan, peluang berkembang bagi Andres terbuka lebar. Apakah keputusan ini akan jadi langkah cerdas bagi masa depan Madrid? Menurut kamu, apakah strategi Madrid dengan menjual lalu memasukkan opsi buyback ini bijak? Yuk bagikan pandanganmu di kolom komentar. Ronald Araujo pilih Real Madrid atau Liverpool. Gagal ke Los Blancos karena trauma Figo Part 2. Rivalitas abadi antara Barcelona dan Real Madrid kembali menghangat di bursa transfer musim panas. Bek andalan Barcelona Ronald Araujo dikabarkan menjadi incaran Real Madrid dan kabar ini langsung membuat manajemen Blaugrana panik. Trauma lama masih membekas. Siapa yang bisa lupa saga kontroversial Luis Figo pada tahun 2000? Kepindahan sang bintang ke Real Madrid kala itu dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah klub. Tak heran, rumor ketertarikan Madrid terhadap Araujo menempatkan Presiden Joan Laporta dalam posisi serba salah. Untuk mencegah Figo Part 2, Barcelona disebut-sebut lebih memilih menjual Araujo ke klub luar Spanyol. Liverpool pun muncul sebagai solusi. Klub Premier League itu dikabarkan siap menawar lebih dari 734 miliar rupiah demi mendapatkan bek asal Uruguay tersebut. Meski demikian, Direktur Olahraga Deco menyatakan bahwa Araujo masih bagian dari rencana masa depan klub. Ia memang melalui musim yang berat, tapi kini siap bangkit, ujar Deco. Namun pernyataan itu tak sepenuhnya meredakan spekulasi. Bagaimana menurut kamu? Haruskah Araujo bertahan pindah ke Liverpool atau berani menyeberang ke Real Madrid? Apakah ini akan jadi kisah pengkhianatan baru di sepak bola Spanyol? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Xabi Alonso siapkan formasi dan starter mengejutkan di Real Madrid. Pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, tampaknya sudah punya gambaran jelas soal rencana besar yang akan diterapkannya di Santiago Bernabeu. Meskipun baru akan resmi memulai kariernya setelah Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat. 6 pertandingan di turnamen tersebut meski diwarnai kekalahan 0-4 dari PSG jadi momen penting bagi Alonso untuk membaca kekuatan timnya. Selama tur di AS, Alonso sudah bereksperimen dengan beberapa formasi seperti 4-3-3 dan 5-3-2.
Namun menurut laporan Diario AS, ia kini tengah serius mempertimbangkan skema 4-2-3-1 sebagai sistem utama untuk musim depan. Uniknya, Aurelien Tchouameni disiapkan untuk bergeser ke posisi bek tengah dalam situasi tertentu seperti yang dilakukannya di turnamen sebelumnya. Yang paling mengejutkan, Alonso kabarnya akan memberikan peran starter kepada Franco Mastantuono. Bintang muda River Plate ini baru akan resmi bergabung Agustus nanti dengan mahar 63 juta. Namun Alonso justru berencana memberinya jam terbang langsung, bahkan mengungguli Arda Güler. Dengan Jude Bellingham absen hingga Oktober karena operasi bahu, Mastantuono akan bergerak dari sisi kanan ke area nomor 10 di belakang striker. Menurut kamu, apakah keputusan Alonso terlalu berani atau justru visioner? Bagaimana peluang Mastantuono jadi bintang baru di Bernabeu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.